Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Sepakat gak sih Anda jika saya mengatakan bahwa orang kaya itu lebih brengsek? Orang kaya itu lebih arogan, orang kaya itu lebih jahat. Terlebih, secara faktual, ada begitu banyak orang-orang kaya yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan. Sebut saja kasus Mario Dandi, atau mungkin kasus Sambo. Ada juga kasus investasi yang melibatkan Indosuria, atau mungkin mega proyek Mekarta. Kesemua itu melibatkan orang-orang kaya dan berkuasa. Yang menjadi korbannya adalah orang-orang kecil. Sederet fakta itu semakin memperkuat persepsi bahwa orang-orang kaya itu brengsek. Padahal walau realitanya nggak selalu seperti itu. Pada video kali ini, saya ingin mengungkap hasil riset yang secara objektif menyajikan tentang perilaku orang kaya jika dibandingkan dengan perilaku orang miskin. Benarkah orang kaya lebih brengsek jika dibandingkan orang miskin atau sebaliknya? Oke, yuk kita simak ya video ini sampai selesai. Perdebatan tentang apakah benar orang kaya berperilaku lebih brengsek jika dibandingkan dengan orang miskin itu tidak berhenti pada tataran wilayah opini, namun juga pada wilayah ilmiah. Ada beberapa riset yang menunjukkan hasil yang saling kontradiksi. Beberapa hasil riset berkesimpulan bahwa orang-orang kaya itu lebih brengsek jika dibandingkan level di bawahnya. Sementara sebagian lain berpendapat berbeda bahwa orang kaya itu lebih prososial jika dibandingkan dengan orang-orang miskin. Sebuah riset yang dilakukan oleh Paul Piff PhD dari University of California, Berkeley berkesimpulan bahwa orang-orang kaya itu lebih brengsek jika dibandingkan dengan level kelompok di bawahnya. Ia dan timnya melakukan serangkaian eksperimen. Salah satunya melihat tingkat kepatuhan lalu lintas orang-orang kaya. Kesimpulannya bahwa orang kaya punya proporsi lebih besar dalam melanggar aturan lalu lintas. Temuannya juga menunjukkan bahwa orang-orang kaya ini punya kecenderungan untuk berbohong dalam bernegosiasi. Tujuannya jelas agar mereka bisa memenangkan negosiasi. Tindakan curang adalah salah satu tindakan lain yang punya potensi besar dilakukan oleh orang-orang kaya. Pendek kata, kesimpulan besar yang disajikan dari riset ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa orang kaya itu memang lebih brengsek jika dibandingkan dengan orang-orang miskin. Sementara hasil kontradiktif disajikan oleh riset yang lainnya. James Andreoni dari University of California, San Diego justru menemukan temuan yang sangat berbeda. Hasil risetnya menyatakan bahwa orang kaya itu lebih prososial dan mereka lebih dapat dipercaya. Andreoni bereksperimen dengan mengirimkan amplop yang berisi uang, nilainya dari 5 euro dan 20 euro. Amplop tersebut dikirimkan kepada alamat yang berbeda. Hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa amplop yang diterima oleh orang-orang kaya punya kecenderungan dikembalikan jika dibandingkan dengan amplop yang diterima oleh orang-orang miskin. Ketika orang-orang miskin menerima uang 5 euro yang ada dalam amplop yang salah alamat tersebut, 33% dari mereka mengembalikan amplop tersebut, sisanya tidak. Sementara orang kaya, 82% dari mereka mengembalikan uang tersebut ke alamat yang ada pada amplop tersebut. Sementara ketika orang-orang miskin menerima amplop yang berisi uang sebesar 20 euro, hanya 22% dari mereka yang mengembalikan amplop tersebut. Sementara orang-orang kaya, 72% dari mereka mengembalikan amplop tersebut. Dari riset tersebut menunjukkan bahwa ketika orang-orang kaya menerima amplop yang tidak ditujukan pada dia, walaupun isinya adalah uang, mereka punya kecenderungan mengembalikan amplop tersebut. Kondisi berbeda dilakukan oleh orang-orang miskin. Para tim peneliti berkesimpulan akhirnya bahwa orang-orang kaya itu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Mereka tetap saja lebih jujur dan prososial. Dari hasil riset yang telah dipaparkan tersebut, kita dapat menyimak bahwa dua hasil riset tersebut menyajikan sudut pandang yang saling bertentangan. Mungkin sahabat semua bertanya, riset mana yang benar? Saya ingin menjawab, dua-duanya benar. Bagi saya, kaya dan miskin punya potensi untuk berperilaku baik ataupun buruk. Hasil riset tersebut menegaskan kepada kita bahwa penentu seseorang berperilaku baik dan buruk bukanlah kaya dan miskinnya, tapi orang itu sendiri.
Saya ingin tanya sekarang, seberapa sering sih sahabat semua ditolong oleh orang-orang baik yang kaya? Seberapa sering sih sahabat semua ditolong oleh orang-orang baik yang ternyata biasa-biasa saja atau miskin? Atau sebaliknya, seberapa sering sih teman-teman semua mendapatkan perilaku negatif dari orang-orang kaya? Atau seberapa sering teman-teman mendapatkan perilaku negatif dari orang-orang yang mungkin juga kondisinya nggak baik-baik saja atau sedang miskin? Saya yakin kita semua pernah mendapatkan pengalaman yang sama. Sama-sama pernah ditolong oleh orang baik yang kaya, sama juga pernah mendapatkan perilaku negatif dari juga orang kaya. Sama-sama pernah ditolong oleh orang miskin yang baik, sama juga pernah mendapatkan perlakuan negatif dari juga orang miskin yang ternyata nggak baik. Yang menjadi menarik adalah, lantas kenapa sih kita lebih banyak mempersepsikan orang kaya itu sebagai satu tokoh antagonis, orang-orang yang jahat? Toh kenyataannya ada begitu banyak orang kaya yang juga melakukan kebaikan. Jawabannya adalah ada pada media. Sementara ini media itu menganut satu paham bahwa bad news is good news. Bahwa berita negatif itu justru menjadi berita baik. Justru punya traffic yang lebih tinggi untuk didiskusikan. Oke, sekarang kita coba mengingat-ingat ketika kita bergibah, ketika kita ngomongin orang lain, yang diomongin itu baiknya atau buruknya. Lebih seru kalau kita ngomongin jeleknya orang. Ini juga berlaku. Ketika kita ngomongin orang kaya, lebih seru kalau kita mengangkat hal-hal negatif tentang hidup mereka. Karena media digunakan sangat masif untuk memberitakan, untuk mempersepsikan bahwa orang kaya itu negatif, maka kesan itu sangat kuat di otak kita, sehingga kita pun berkesimpulan bahwa orang kaya itu lebih buruk, padahal realitanya nggak selalu seperti itu. Pada akhirnya, penentu apakah seseorang akan berbuat baik atau buruk bukan pada kaya dan miskinnya, tapi pada individu masing-masing dari mereka. Jika memang dasarnya seseorang itu baik, ketika miskin ia akan berperilaku baik, ketika kaya ia juga akan tetap berperilaku baik. Namun sebaliknya, jika memang dasarnya perilakunya adalah perilaku yang negatif, apakah ia kaya ataupun miskin, tetap saja dia akan berperilaku negatif. Ketika miskin, dia akan banyak mengganggu. Ketika kaya, dia akan lebih banyak merugikan orang. Inilah pembahasan tentang apakah benar orang kaya itu lebih brengsek jika dibandingkan dengan orang miskin. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih objektif tentang kaya dan miskin, serta perilaku di baliknya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.